kita harus tetap bersabar. Kita harus sabar untuk selalu menjalankan perintah Allah. Kita harus sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan wa salaman tasliman katsira, amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada detik ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwasanya ibadah salat subuh itu langsung disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis shalah, laksanakan salat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajr, mulai dari terbenamnya matahari sampai ghasaqil lail, malam tiba, wa qur'anal fajr, dan laksanakan salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu benar-benar disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tetap bersabar. Kita harus sabar untuk selalu menjalankan perintah Allah. Kita harus sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, karena kesabaran itu akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu pernah kita bahas, orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, orang yang sabar dalam menjauhi larangan Allah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran itu perlu sebuah pengorbanan. Kita bangun lebih pagi, kita harus, mungkin kebiasaan pagi ini macam-macam, ada yang ngantuk, ada yang mungkin kebiasa hajat dan lain sebagainya. Kita korbankan, mudah-mudahan pengorbanan kita mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan yang mempunyai banyak manfaat, mempunyai beberapa keistimewaan.
Setelah kita sholat subuh langsung disaksikan malaikat, kita laksanakan sholat ini dengan berjamaah, itu pun merupakan keistimewaan karena pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Kemudian kegiatan pagi ini dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi, mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari pangkuan minal mahdi, pangkuan ibu masih kecil, ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Mungkin saya akan terangkan keistimewaan orang yang mencari ilmu, karena kita sekarang masih hidup, kita harus tetap mencari ilmu. Maka dari itu kalau di kampung-kampung itu 1 minggu sekali itu biasanya ngaji. Biasanya hari Minggu ya, kalau di daerah saya itu hari Minggu, malam Minggu ya, malam Minggu itu habis sholat maghrib, kadang habis sholat isya itu ngaji, macam-macam kitabnya. Ada yang tafsir, ada yang fikih, ada yang tasawuf, macam-macam. Ada yang Jumat pagi ya, ada yang Jumat pagi pindah-pindah ke masjid-masjid itu. Jadi ada teman saya itu kalau mau dinas itu mampir dulu, apalagi kalau daerah Jember. Jadi datangnya biasanya agak telat karena ngaji tolabul ilmi, mencari ilmu. Ada beberapa keistimewaan untuk orang yang mencari ilmu. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat beberapa derajat dari orang yang mencari ilmu. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina utul ilma walladhina yarfa'illahu alladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, kul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul, katakan wahai Muhammad, hal yastabil ladina ya'lamuna, apakah sama orang-orang yang berilmu wal ladina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Ini ada kata hal itu artinya apakah, istifham, pertanyaan. Yang pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang seandainya tidak dijawab pun orang pasti sudah paham bahwasanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini pasti beda. Ucapan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini berbeda. Kemudian perilaku, akhlak orang yang berilmu dan tidak berilmu ini juga berbeda. Cara berpakaian pun berbeda, apapun berbeda. Dalam menjalani kehidupan ketika diterpa musibah ini juga berbeda. Apalagi ibadahnya orang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini nilainya berbeda. Pernah mungkin disampaikan dalam hadis, ibadahnya orang ahli fikih, orang berilmu yang menggunakan ilmu fikih ini 2 rakaat saja ini lebih unggul daripada 1000 rakaatnya orang yang tidak berilmu. Berbeda. Maka dari itu
kita jangan bosan-bosan untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, karena ini majelis yang luar biasa, majelis yang penuh hikmah. Kemudian yang kedua, keistimewaan kita gitu. Sekarang kita ini duduk dalam rangka tholabul ilmi. Keistimewaan kita adalah orang yang mencari ilmu ini oleh Allah akan dimudahkan masuk surga. Ada sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Barang siapa berjalan, man salaka tariqan, barang siapa berjalan yaltamis fihi ilman, mencari ilmu, sahala wah, maka Allah akan mudahkan orang itu ilal jannati, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang ini oleh Allah ditakdirkan sebagai orang-orang yang akan dipermudah untuk masuk surga. Hadis ini ada yang memaknai secara ya teksnya seperti itu ya. Artinya siapa yang mencari ilmu ya dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, hadis ini dimaknai ketika orang ini mencari ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, tentunya ilmunya itu adalah tentang kebaikan-kebaikan. Jadi dengan kebaikan-kebaikan itu kemudian Allah memudahkan orang itu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pilih, kalau saya pilih, ya pilih kedua-duanya. Pokoknya kita mencari ilmu, Allah pasti akan mudahkan masuk surga. Yang kedua, kalau kita mencari ilmu, kemudian kita otomatis akan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena begini, orang ini kadang akan mendapatkan hidayah itu karena ngobrol-ngobrol, mencari ngobrol-ngobrol tentang ilmu, kadang seperti itu. Enggak, hidayah itu kadang-kadang tidak datangnya ini enggak tentu seperti apa gitu. Ada dulu orang ini sering ngobrol dengan saya, kemudian sampai saat ini alhamdulillah beliau masih istiqomah gitu, masih istiqomah ke masjid dan lain sebagainya. Padahal awalnya dari hanya sekedar ngobrol, tiap malam ngobrol, sampai sama istrinya ini, wah saya kalah sama Pak Hafid ini karena tiap malam itu mesti ngobrol ke rumah gitu, hanya sekedar ngobrol biasa-biasa, bertanya-tanya tentang fikih, bertanya tentang macam-macam, pokoknya tentang agama. Sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah datang ke masjid. Jadi datangnya ini enggak tentu, kadang-kadang dari ngobrol, kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang-orang yang baik gitu. Datangnya hidayah itu kadang seperti itu. Dan itu mungkin barokahnya dari ilmu. Kemudian yang ketiga, keistimewaan orang yang mencari ilmu ini adalah orang yang mencari ilmu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah. Di dalam hadis disebutkan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu fahuwa fi sabilillah, maka orang ini adalah fi sabilillah, dia sedang berjalan fi sabilillah untuk mencari ridha Allah. Pahalanya sama dengan pahala orang yang perang fi sabilillah. Kita sekarang ini
Saya yakin itu, gitu. Kayak saya yakin itu karena itu adalah dawuhnya, sabdanya Rasul. Kita sekarang ini oleh Allah sedang diberi pahala seperti pahalanya orang yang berjihad. Jadi man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai orang ini nanti pulang. Kita selama duduk di sini thalabul ilmi, kita akan mendapatkan pahala orang yang perang di jalan Allah sampai kita nanti pulang. Apa pahala orang yang jihad fisabilillah? Di antaranya yaitu akan dibebaskan dari siksa kubur. Maka itu kalau orang perang fisabilillah itu tidak usah dimandikan gitu ya. Kemudian yang kedua, akan dibebaskan dari huru hara pada hari kiamat. Apa huru hara itu ya? Keruwetan pada hari kiamat. Mungkin sudah pernah sering dibahas oleh Ustadz Bazuni bagaimana ruwetnya hari kiamat. Idza zulzilati ardu zilzalaha, bumi bergoncang. Kemudian bahkan di Al-Quran disebutkan orang yang sedang menyusui saja itu anaknya bisa dilempar karena terkejutnya terjadinya kiamat. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi orang ini, kita itu akan dibebaskan dari itu. Tenang saja gitu ya. Karena orang fisabilillah itu pahalanya itu akan dibebaskan dari huru hara pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, orang sabilillah itu akan diberi 72 bidadari. Kemudian orang yang sabilillah itu ini diberi hak untuk memberi syafaat, ya, memberi pertolongan di hari kiamat nanti kepada kerabat dekatnya. Jadi orang yang sabilillah dan orang yang mencari ilmu ini akan diberi kesempatan, diberi hak untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kepada saudara dekatnya nanti di hari kiamat. Ini adalah keistimewaan yang ketiga dari orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, keistimewaan orang yang mencari ilmu ini akan langsung dirahmati Allah dengan mengutus para malaikat-malaikatnya. Di dalam hadis disebutkan innallaha wa malaikatu la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadau akan menaruh ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, kepada orang-orang yang mencari ilmu. Artinya kita ini sekarang ini dalam rangka menuntut ilmu, kita ini sekarang dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dan saya yakin itu karena itu adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita tidak bisa melihat makhluknya Allah yang bernama malaikat. Kalau ada orang yang tahu, wallahu a'lam, gitu ya. Kalau ada orang yang tahu, wallahu a'lam, gitu ya. Karena apa namanya? Segala sesuatu yang disabdakan oleh Rasul ini ya pada hakikatnya adalah firman dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang disabdakan oleh Rasul itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Dan saya yakin itu bahwasanya orang yang mencari ilmu
ini akan selalu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Berarti malaikat ini bersayap. Iya, malaikat itu bersayap. Kok tahu? Apakah pernah melihat malaikat? Di dalam surat Al-Fatir ayat 1 insya Allah diterangkan Allah itu menjadikan wa ja'ilil malaikata uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Jadi Allah itu menjadikan para malaikat uli ajnihatin, diberi sayap, ada yang masna dua-dua, kemudian wasulasa ada yang tiga-tiga, kemudian waruba ada yang sayapnya empat. Jadi dan satu sayap saja kalau untuk mengibaskan dunia ini, di dalam beberapa kitab ini akan hancur dunia gitu ya. Maka itu kalau para malaikat ini kan wujudnya kan bermacam-macam gitu ya. Bermacam-macam wujud, dari para bisa berwujud kadang seperti manusia dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu thalabul ilmi, dan kita mudah-mudahan mendapatkan, dan saya yakin mendapatkan 4 keistimewaan dari orang-orang yang mencari ilmu. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita